Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama juga kita hormati Pak Joko, kemudian para asatid dan asatidah, adik-adik semuanya, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hari ini, pagi yang cerah ini menjadi awal kebaikan bagi kita, ya. Mudah-mudahan hari-hari kita dipenuhi dengan kebaikan. Salawat dan salam tetap kita senyumkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah satu-satunya Nabi dari sekian puluh ribu Nabi, dari 25 Rasul yang mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaatnya. Dan kata beliau, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Pertanyaannya, kira-kira kita mau masuk surga enggak? Kalau mau, insya Allah pasti akan masuk surga. Hadirin rahimahullah, pada bulan Agustus ini kita memperingati diantaranya dua peristiwa yang amat besar, yaitu yang pertama kemarin tanggal 10 kita memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Dan yang kedua, nanti di hari Selasa besok 17 Agustus kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Dua peristiwa besar ini tentunya adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala, biar kita untuk mempelajarinya. Peringatan 1 Muharram, ya, ini merupakan fondasi dasar, starting point, ya, titik tolak umat Islam untuk berubah menjadi lebih baik. Maka tahunnya itu disebut dengan tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu ditentukan pada masa Umar bin Khattab saat beliau menjadi khalifah. Nah, titik poinnya, ya, mulai tahunnya itu adalah ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadirin rahimahullah, dari peristiwa hijrah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk kemudian kita kaitkan dengan peringatan 17 Agustus di tahun ini. Yang pertama yang bisa kita ambil temanya adalah bahwa kita harus berubah. Ya, kita harus berubah. Innal ladzina amanu, bisa dibuka di surat Al-Anfal ayat 72. Ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hajaru, berhijrah, wajahadu, berjuang, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan seluruh jiwa mereka. Jadi syarat orang yang beriman yang pertama adalah wajib untuk berhijrah. Berhijrahnya bagaimana? Apakah kita harus pergi dari Mekah ke Madinah? Tidak. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah sudah selesai. Yang ada sekarang adalah hijrah kita dari situasi hari ini menuju situasi yang lebih baik.
dari kondisi diri kita yang belum baik menjadi lebih baik. Dari yang lebih baik menjadi teramat lebih baik. Itu adalah hijrah. Jadi hijrah di sini bukan cuma sekedar berpindah, tetapi kita harus move on. Harus berubah. Dan setiap yang namanya hijrah itu mesti akan menuntut pengorbanan, menuntut perjuangan. Dan tidak enak. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah itu bertaruh nyawa. Beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan seekor onta, beliau berjalan dari Mekah ke Madinah. Mampir dulu selama 3 malam di Gua Sur. Beliau melewati jalan yang lebih jauh ketimbang jalan yang biasanya. Taruhannya adalah nyawa. Beliau dikejar oleh Suraqah, beliau dikejar oleh orang-orang Quraisy yang saat itu mencari beliau. Yang barang siapa yang bisa membawa kepala Muhammad, maka baginya 100 ekor onta. Maka semuanya berburu kepala Nabi Muhammad SAW. Nah, maka yang disebut dengan berubah ini, teman-teman sekalian, hadirin rahimahullah, ini menjadi suatu hal yang wajib. Seorang mukmin ini harus berubah. Kalau dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia harus berubah. Orang yang sudah mengucapkan kedua kalimat syahadat ini, orangnya menjadi merdeka. Maka kemerdekaan yang kita dapatkan di 17 Agustus 1945 itu landasannya adalah syahadat. Syahadat. Mengapa demikian? Karena orang sudah mengucapkan kedua kalimat syahadat, orangnya menjadi merdeka. Dia nggak mau diperbudak oleh dunia. Dia nggak mau diperbudak oleh manusia. Dia hanya mau diperbudak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menjadi hambanya Allah, untuk menjadikan Allah sebagai sesembahan. Padahal di dunia itu banyak Tuhan, tetapi semua Tuhan-Tuhan yang ada itu dihilangkan. Gak layak untuk mendapat julukan sebagai Tuhan. Kenapa? Yang berhak mendapat julukan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang menciptakan khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi, menciptakan wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Nah ini, maka kita harus berani berubah. Berubah. Kalau kemudian kita dari hari ke hari itu biasa-biasa aja, maka itu berarti belum berubah. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin itu masih rugi. Misal teman-teman jualan, modalnya 100.000, dapatnya 100.000, itu untung apa rugi? Rugi waktu, udah bawa bontot, capek, meskipun balik modal, tapi itu adalah rugi. Apalagi hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Ini orangnya fasyak, rusak, rugi buntung. Maka wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu mesti akan beruntung. Tapi siapa mereka yang beruntung? Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Di antaranya amal soleh itu adalah hijrah, yaitu berubah. Yang harinya masih malas-malas gitu ya untuk menghafal Quran, ini harus berubah, ya harus berubah. Pertama hijrah. Yang kedua, wajahadu, berjuang.
Arti makna asalnya jahadu itu adalah jahada, yujahidu. Artinya bersungguh-sungguh, berjuang, berjihad atau mengendalikan sesuatu. Maka jahadu ini artinya adalah orang yang berjuang. Artinya orang yang berjuang adalah orang yang mampu mengelola dirinya, orang yang mampu menahan dirinya dengan baik. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan pertempuran adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Kita manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dorongan kebaikan dan dorongan keburukan. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua hal ini, maka bagaimana kita mengendalikan dorongan syahwat yang akan mengarah kepada keburukan, kepada fasad, ya, untuk kemudian mengikat syahwat itu, mengendalikannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita masih di usia muda. Di usia muda itu tantangannya luar biasa. Kemampuan kita dalam mengendalikan diri itu harus diuji setiap hari. Ya. Adik-adik kalau ngafal Quran itu susah enggak? Susah. Apalagi kalau di dekatnya ada bantal. Ya kan? Iya. Turun. Maka kata Imam Al-Ghazali, ya kata Imam Al-Ghazali, bantal itu lebih kejam ketimbang iblis. Ya. Maka kalau ngapal jangan nyanding sama bantal. Apalagi guling gitu ya, udah jadinya tidur. Nah ini lebih kejam ketimbang iblis. Nah, hadirin rahimahullah. Kemampuan dalam mengendalikan diri ini nanti akan membawa kepada keberhasilan seseorang. Menahan untuk tidak malas, menahan untuk tidak marah, ya, menahan untuk tidak marah, kesenggol titik gitu kan ya, marah, baperan gitu ya, gitu. Cuman salah omong titik gitu, terus jengkel, nggak tak tegur kamu 10 hari, nah gitu ya, dan seterusnya. Ya ini kemampuan dalam mengendalikan diri ini penting sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, laisa syadidu bisyur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang perkasa, bukan orang yang hebat itu orang yang menang dalam berkelahi. Tapi siapa dia yang bisa mengendalikan dirinya saat dia marah. Nah, teman-teman ketika ada di asrama, di pesantren, teman-teman beruntung sekali. Kenapa? Karena di sini kita belajar untuk menahan diri. Sekali lagi, teman-teman beruntung di pesantren itu. Kenapa? Di sini kita untuk belajar menahan diri. Nanti ketika kita sudah keluar ke dunia, kita sudah mampu. Kalau orang-orang dulu itu bertapa di goa, di hutan sekian puluh hari. Untuk apa? Untuk menahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan dengan segala sesuatu yang lainnya. Untuk apa? Menahan diri. Maka Rasulullah saat itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau itu sebenarnya kepengen merubah kondisi Mekah. Tapi beliau menahan diri. Untuk apa? Berpikir lebih sehat, maka beliau pergi ke Gua Hira. Untuk apa? Untuk bertahanus, merenung. Kemudian datanglah wahyu. Nah seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman kemudian pas marah ketika berdiri, disunahkan untuk berjalan, untuk mengambil air wudhu. Ketika marahnya lagi duduk, maka disunahkan untuk berdiri, untuk berjalan, untuk move on. Nah ini. Jadi
berangkat ke masjid, itu juga merupakan sebuah kemampuan dalam mengendalikan diri. Orang ganteng, orang cakep itu adalah orang yang di masjid. Ya. Nanti yang akhwat itu kalau cari suami itu ya yang dia yang senang ke masjid. Ya. Tapi nggak tiap hari di masjid terus gitu ya. Ya dia tetap bekerja. Tapi hatinya terpaut dengan masjid. Dan orang yang hebat, orang yang kuat adalah yang bisa melangkahkan kaki untuk ke masjid. Itu. Ada yang dekat dengan masjid tapi belum terbuka hatinya untuk berangkat ke masjid. Ada. Ya alhamdulillah. Ya. Adik-adik kita semuanya diberi Allah kekuatan untuk bisa pergi ke masjid. Karena kemuliaan itu ada di masjid. Nah ini ya. Jadi wajadu bi amwalihim wa anfusihim, berjuang dengan harta dan jiwanya. Ya. Berjuang dengan harta dan jiwa. Kemerdekaan RI hadirin rahimahullah itu tidak semerta-merta ya dapat kemenangan, dapat kemerdekaan, tetapi itu diperjuangkan dengan harta dan jiwa. Tanah air kita ini diperjuangkan dengan jiwa, dengan cucuran air mata, cucuran keringat, bahkan darah. Maka negeri kita, tanah air kita ini disebut dengan tanah air. Tanah kita berpijak ini disebut dengan tanah air. Kenapa? Karena dia dialiri dengan darah. Darah siapa? Darah para pahlawan, darah para pejuang. Banyak yang tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah para pahlawan kita. Mereka tertulis di bebatuan nama-namanya. Tapi itulah yang namanya pahlawan. Tidak harus ditulis di buku sejarah. Tidak harus ada di makam pahlawan. Maka kalau kita yang ada di sini ingin menjadi pahlawan, cukuplah kita berbuat lebih baik dari orang kebiasaan. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Kita harus lebih tinggi daripada orang-orang kebiasaan. Bukan menjadi orang yang rata-rata, tapi kita harus menjadi different people, orang yang berbeda. Nah ini, kalau teman-temannya punya standar hafalan satu hari, misal setengah halaman, saya harus 1 halaman. Kalau ada yang 1 halaman, saya harus bisa 1 halaman setengah. Kalau bisa ada yang bisa 1 halaman setengah, maka saya bisa 2 halaman. Harus menjadi different people, orang yang berbeda. Jangan menjadi orang-orang yang sama. Ya, jangan menyamakan diri kita dengan orang lain pula. Itu namanya orang yang rata-rata. Maka kita harus berbeda. Orang yang berbeda inilah dia nanti akan melakukan hal yang luar biasa. Ini. Maka kebangsaan, kemerdekaan negara kita ini benar-benar diperjuangkan dengan darah. Dan tugas kita hari ini sebagai generasi muda Islam, sebagai ujung tombak bangsa ini, sebagai generasi bangsa ini adalah mempertahankan bangsa ini, jangan sampai bangsa ini dijajah kembali. Dan penjajahan sekarang itu bukan penjajahan seperti dulu. Penjajahan sekarang ini adalah penjajahan era modern. Enggak ngerasa dijajah, tetapi kita dijajah. Kalau dulu mereka datang berbondong-bondong membawa senjata, kemudian merampok dan membawa sumber daya alam negeri kita, sekarang mereka datang ke negeri kita itu dengan cara yang berbeda. Mereka minjemin utang, minjemin duit ke negara kita, untuk kemudian mengambil alih sumber daya alam yang ada di negara kita. Kemudian negara kita pun tidak punya apa-apa. Kemudian mengambil hak warga negara kita, untuk kemudian kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Perjuangan sekarang itu lebih berat. Maka adik-adik yang ada di pesantren, yang ada di sini, yang beruntung Anda bisa belajar dengan baik. Ya. Anda bisa belajar dengan baik.
bisa melihat ustadznya, ya kan? Kalau di sekolah yang lain itu susah mau belajar, ya. Maka beruntunglah antum yang ada di pesantren, ya, itu bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, antum bisa mengkondisikan diri dengan sebaik-baiknya. Maka manfaatkan selama kita belajar ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi orang yang berbeda dengan orang yang lain. Terakhir, ya, dibuka nanti di surat Al-Ankabut, ya, di surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, ya. Itu di halaman 404 kalau nggak salah, ya, halaman 404. Innal ladzina jahadu, sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, pada jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum, niscaya kami akan menunjuki mereka subulana, jalan-jalan kami. Innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah ini, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mau bersungguh-sungguh, pada orang-orang yang berjihad, kepada orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan baik, akan diberikan jalan-jalan yang terang. Akan diberikan jalan-jalan yang terang. Insya Allah kalau teman-teman itu istiqomah, mau bermujahadah, mau bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalan yang terang. Akan diberikan petunjuk selama hidupnya. Nah ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya yang bisa kita ambil yang pertama, karena kita sudah bersahadat, maka konsekuensinya adalah kita harus berhijrah. Ya, apa? Berhijrah. Berubah. Yang kedua harus berjuang. Berjuang. Berjihad, bersungguh-sungguh mengelola diri dengan sebaik-baiknya. Dengan harta dan jiwa kita. Mudah-mudahan dua hal ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita. Orang yang berilmu adalah seperti padi, makin berisi dia makin merunduk. Ya, kalau nggak ada isinya, padi itu tegak. Nah, itu. Dan teman-teman, kalau mencari ilmu itu harus seperti orang yang minum air lautan, yang makin banyak minum makin haus. Jadi terus gitu. Tadi di sini banyak buku, banyak kitab, itu bisa dibaca untuk menambah. Alhamdulillah datang lagi bukunya, itu dibaca. Ya, disinilah teman-teman, kalau orang dulu itu bertapa, ya. Jadi bertapanya teman-teman di sini. Mencari ilmu, mudah-mudahan nanti keluar dari sini itu bisa menjadi orang-orang yang sakti, mandraguna, punya ilmu, pengetahuan yang banyak, punya kekuatan, bisa mengelola diri dan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.